بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya telah menyempurnakan bagi kita semua nikmat siyam dan qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keduanya pemberat timbangan amal kebaikan kita yaumul qiyamah nanti. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masuk pada tafsir surah Ad-Duha, yang mana surah ini memiliki keistimewaan. Apabila seorang hamba selesai membaca surat ini, maka disunahkan untuk bertakbir Allahu Akbar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar. Wa hadhihi sunnah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Katsir, seorang tabi'in. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya qara'tu ala Mujahid. Aku membaca surat ini di depan Mujahid. Mujahid minat tabi'in, ya. Tabi'in, salah seorang murid Al-Imam Ibnu Abbas, sahabi jalil radhiyallahu anhuma, bahwasanya aku membaca di depan Mujahid dan Mujahid memerintahkanku untuk bertakbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha. Kemudian Mujahid mengatakan, qara'tu ala Ibn Abbas, dan aku membaca surat ini di depan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa amarani bihi. Kemudian beliau memerintahkanku selesai membaca surat Ad-Duha untuk mengucapkan takbir. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas juga mengatakan, qara'tu ala Ubay bin Ka'ab, aku membaca surat ini di depan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan kemudian beliau memerintahkanku ketika selesai membaca surat Ad-Duha untuk bertakbir Allahu Akbar. Dan sahabat Ubay mengatakan, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membaca surat ini di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ad-Duha. Selesai membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbirlah setelah membaca surat ini. Sanad sahih, sanadnya sahih. Kisahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana antum tahu, surat ini Makkiyah seluruhnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami fatrah tidak turun wahyu cukup lama. Kemudian biasa kaum kafir Quraisy, ya, Abu Lahab dan kawan-kawan mengatakan wajah Muhammadan Rabbuhu, bahwasanya Muhammad sudah ditinggal oleh Rabbnya, ya. Wa qala itu marah, ya, Rabbnya tidak suka dengan Muhammad, jadi sudah enggak ada wahyu lagi. Tahu dari mana mereka yang tidak ada wahyu? Karena secara diam-diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering sejak zaman di kota Mekah itu menghidupkan malam-malamnya, ya. Untuk hawal laili idza saja, antum tahu lail idza saja itu ketika malam mencapai puncak kegelapan, ya, puncak gelapnya, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Yang sepertiga malam yang terakhir itulah puncak gelapnya malam. Dari dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan sepertiga malam yang terakhir dan membaca ayat-ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum kafir Quraisy itu selalu mencuri dengar apa yang dibaca Muhammad, ngapain, ya. Dan mereka sebenarnya menikmati bacaan tersebut. Kemudian hilang, ya. Beberapa malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu firman yang baru, menunggu ayat yang terbaru, ya. Lama ditunggu, akhirnya beliau sedih juga sehingga putus dari qiyamul lail pada malam-malam hari tersebut. Kemudian muncullah isu dihembuskan oleh orang-orang yang sebenarnya mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kembali hawa nafsu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sudah ditinggalkan Rabbnya. Rabbnya sudah tidak suka dengan Muhammad. Nah, kemudian membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha selalu menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam sampai turunlah ayat ini.
ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pada puncak kesedihannya, turunlah ayat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah marah kepadamu dan Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini hujjah, ya. Kenapa Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu? Karena Nabi SAW itu orang yang sejak dulu itu sudah cinta dengan kehidupan akhirat. Sejak muda, sejak anak-anak, ya, sejak tamyiz, sejak usia remaja, beliau SAW itu selalu cinta dengan kehidupan akhirat, ya. Dan akhlak-akhlak beliau kita sebutkan ya di pertemuan yang lalu ya. Apa saja? Yang pertama, tasilur rahim, yang menyambung tali rahim. Padahal itu berat, ya. Ketika kakak adik sudah gede-gede, ya, itu biasanya mulai kehilangan keakraban, ya, karena masing-masing, apalagi orang tua sudah wafat, ninggalkan warisannya tidak bisa dibagi. Kayak itu menjadi sebab biasanya kakak adik sudah sulit untuk berkomunikasi. Tapi Nabi SAW selalu mengorbankan apapun demi menyambung rahim, ya, menambung rahim, baik yang dekat baik yang jauh. Kemudian akhlak beliau yang kedua apa? Tasduqul hadis. Kalau memberi kabar selalu jujur, yang tidak pernah bohong. Bahkan ketika dituduh penipu, dituduh tukang sihir, ya, dituduh gila, Nabi SAW pernah naik ke Bukit Sofa. Ingat ya kisahnya ya. Kemudian mengabarkan, kalau saya sampaikan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan berkuda siap menuju Mekah, kalian percaya enggak? Mereka jauh percaya. Lah itulah Nabi, itulah Muhammad. Sejak zaman dulu memang kalau mengabarkan sesuatu tidak pernah, ya. Kemudian wa tahmilul kal, engkau menanggung beban milik orang lain. Jadi beban milik orang lain itu sering ditanggung Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian berikutnya apa? Wa taksibul ma'dum, engkau kerja, rezekinya itu dikasihkan ke orang lain. Itu kebiasaan Muhammad SAW. Sulit ya, antum kerja, gajinya dikasihkan ke orang lain, ya, itu hal yang sulit. Tapi ya itulah Nabi Muhammad SAW dari dulu memang cintanya kehidupan akhirat. Wa tuqrid dhaif, kemudian engkau memuliakan tamu dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Quraisy. Dan yang keempat apa? Wa tu'in ala nawaibil haqq, engkau membantu orang-orang yang terzalimi, ya, engkau selalu membantu orang-orang yang terzalimi. Kalau ada orang terzalimi, engkau bantu di depan. Siapa yang menzalimi kamu, datangi, ya, minta kembalikan haknya dan lain sebagainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itu selalu lebih baik buatmu daripada kehidupan dunia. Jadi enggak mungkin Rabb Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba yang lebih cinta kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itu hal sesuatu yang tidak mungkin, ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semua rasa susah yang engkau hadapi menghadapi medan dakwah, itu semua pasti Allah akan balas suatu hari nanti di akhirat dengan kebahagiaan fatarda, yang membuat engkau senang dan ridha, ya. Sehingga susah selama di dunia seakan-akan engkau sudah lupa susahnya lapar. Nabi SAW pernah lapar, ya, berhari-hari dapurnya tidak ngebul, kemudian perutnya diganjel dengan apa? Dengan batu, ya. Beliau SAW pernah lapar, beliau SAW pernah sedih, pernah menangis, pernah marah, pernah bingung, pernah merasa akan gila seperti mendapat pertama kali mendapatkan wahyu. Beliau mengira saya akan mendapatkan penyakit gila, akan tapi dibantah oleh istrinya radhiyallahu anha. Jadi semua kesedihan itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, semua kesedihan dunia nanti ketika balasnya datang kamu akan ridho, ya. Itu bukan apa-apa, semuanya terlalu sedikit, terlalu ringan, terlalu kecil kalau dibandingkan ridho yang Allah janjikan ketika di akhirat nanti. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian alam yajidka yatiman. Nabi SAW sedihnya dari kecil, ya. Beberapa riwayat para ahli tafsir, beliau SAW itu yatim sejak di kandungan sehingga lahir tidak bertemu dengan ayahnya, ya. Kemudian usia berapa sudah ditinggal ibunya, usia 6 tahun ibunya meninggal, ya. Kemudian diasuh oleh kakeknya, ya, Abdul Muttalib 2 tahun. Kemudian yang paling lama adalah di bawah asuhan siapa?
Abu Talib yang ala kulli hal qaddarallahu ma syaa fa'al. Semoga di balik itu ada hikmah yang besar untuk orang-orang yang memiliki akal bahwasanya hidayah tidak di tangan manusia tapi di tangan Allah Subhanahu. Dan Abu Talib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi, dan itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan 13 tahun di kota Mekah. Jasa paling besar adalah jasanya Abu Talib. Ya, akan tapi beliau gagal masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena itu adalah paman yang melindungi dan memberikan tempat dengan layak, kedudukan dengan layak, penghidupan dengan layak. Kemudian juga ada seorang wanita yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ibuku setelah ibuku adalah wanita ini. Siapa? Ummu Aiman, ya. Ummu Aiman radhiyallahu anha warḍaha adalah maula, yaitu termasuk budaknya bapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat bapaknya, maka diwariskan harta tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itulah perbudakan di zaman dulu, ya. Nabi SAW mengakui budaknya sendiri sebagai ibu, enggak seperti yang digambarkan orang Barat. Orang Barat kalau gambarkan perbudakan kan sadis, ya, dipecut, dicambuk, dipukul, ya. Kalau di zaman Nabi SAW tidak. Bahkan itu adalah budak yang Nabi SAW mengatakan, ibuku setelah ibuku adalah Ummu Aiman, ya. Dan ketika suaminya wafat, kemudian beliau radhiyallahu anha dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah dengan Zaid bin Harithah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau menikahi wanita yang pasti menjadi penduduk surga. Ya, siapa yang mau menikahi wanita yang pasti menjadi penduduk surga? Ummu Aiman, ya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang tuanya sejak kecil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendatangkan orang-orang yang sayang dan cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu tentang syariat yang benar, tapi beliau punya niat dan hati yang baik. Akan tetapi kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memutuskan sesuatu dengan bijak, ya. Karena manusia pada asalnya punya sifat zalum, jahul, ya, sudah zalim, bodoh, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wajadaka dhalan fahada. Kami temukan engkau itu dhal. Sebagaimana manusia pada umumnya, tanpa ilmu manusia pasti dhal, sesat, ya. Fahada. Kemudian Allah berikan hidayah. Wajadaka ailan, dan kami temukan engkau wahai Muhammad orang tidak punya apa-apa, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa. Fa'aghna, kemudian kami jadikan apa? Aghna dari kata ghina. Ghina itu artinya apa? Kaya. Emang Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya? Kaya kok tidak bisa ngalami hari nggak makan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ghina innamal ghina minan nafs. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu kekayaan yang tidak dirasakan manusia pada umumnya, yaitu jiwa yang selalu merasa kaya. Jiwa yang selalu merasa kaya, merasa cukup, merasa berlebih, tidak pernah kurang dan tidak pernah terlambat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa kaya yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada setiap hamba. Wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala tanhar. Maka kepada anak-anak yatim jangan bersikap keras, ya, jangan bersikap angkuh, karena beliau sallallahu alaihi wasallam dulunya adalah seorang yatim, ya. Fa'ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il itu yang dimaksud adalah orang yang bertanya, ya, orang yang bertanya. Maka jangan sombong ketika ada orang yang pengen bertanya kepada antum tentang sebuah ilmu. Jangan merasa bosan untuk menjawab, terlebih anak antum sendiri, ya. Jadi anak itu orang yang paling sering tanya dengan kita. Kita tidak boleh merasa kemudian capek ditanya-tanya terus, karena kita dulunya juga anak-anak. Kita kan dulunya juga kayak gitu, ya. Waktu kecil kan tanya-tanya apa-apa, tanya. Kita juga awalnya bodoh, kemudian berilmu, dan kita sekarang diamanahi anak yang sama memulai kehidupannya bodoh. Dia akan terus tanya kepada orang tuanya. Nah, jangan bersikap
ketus ketika anak bertanya. Apa sih tanya begitu? Ya, apa sih tanya-tanya terus? Kan tadi sudah dibilangin, kan tadi sudah dijelaskan. Kok tanya lagi, tanya lagi? Ya begitulah, ya. Wa masaila fala tanhar. Jangan bersikap ketus kepada orang bodoh yang ingin bertanya kepada antum semua. Sa'il bisa meminta-minta, bisa juga mustafti, orang yang minta fatwa. Itu ala khilaf ya. Fatwanya tafsirnya ada dua, yaitu orang yang minta-minta dan juga orang yang minta ilmu kepada antum. Kalau minta-minta tentu maknanya kecil karena tidak semua orang diminta hartanya. Tapi kalau ilmu maka semua orang mengalami. Ya, karena semua orang punya ilmu. Kalau harta kan tidak semua orang punya. Maka tafsir ayat ini wallahu a'lam kami lebih cenderung kepada sa'il itu orang yang minta ilmu. Karena dengan itu ayat ini bisa diamalkan semua orang. Tapi kalau minta harta, maka yang bisa mengamalkan ini cuma orang yang punya harta. Yang nggak punya harta tidak bisa mengamalkan ayat ini. Kan nggak ada yang minta sama dia. Ya, maka yang minta ilmu. Kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini dia. Ini ayat yang sering menjadi polemik, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita kalau mendapatkan nikmat hadits. Hadits itu apa? Ceritakan. Nah, berarti antum alhamdulillah aku baru tuku rumah kayak 3 miliar. Padahal sing jak ngomong rumah sing kontrak. Nah, masuk akal enggak kira-kira begitu? Ya. Alhamdulillah, aku ini kemarin habis liburan ke Eropa. Sini jak ngomong, ya, gue bayar sekolah bocah be ora pepek. Ya. Tapi bisa cerita antum habis liburan ke Eropa, habis umroh ke Saudi, ya. Apakah maknanya seperti itu? Ya, atau habis beli mobil, ya antum alhamdulillah habis beli Innova Ribbon misalnya. Sini jak ngomong numpaknya pit misalnya, ya, motor barang anggar dua ya motor bapaknya warisan. Apakah mungkin makna ayat itu begitu? Kemudian dimaknai sekarang orang-orang pada posting makanan, ya, bisa makan di rumah makan Kebuli, diposting nasinya, kemudian daging unta, ya, bisa makan bareng orang-orang Arab misalnya, posting, ya tulisannya bagus sih, masya Allah tabarakallah, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani bila haulin minni wala quwwah, ya. Tapi yang teman-teman statusnya apa? Semuanya bisa menikmati itu, ya. Padahal salah satu hikmah laki-laki dilarang menggunakan emas, ya, di tubuhnya itu karena kasrul qulub, karena menjaga perasaan orang-orang yang tidak mampu. Adapun wanita karena ada keperluan berhias, laki-laki kan tidak keperluan berhias, keperluannya adalah untuk menjaga nilai, menjaga wibawa. Tapi dilarang penggunaan emas, ya. Kemudian juga untuk alat makan dilarang menggunakan emas. Kenapa? Ya, banyak orang makan saja pakainya tangan. Ini alat makan sendoknya saja dari emas, ya. Bagaimana itu semua dilarang karena menjaga perasaan orang-orang yang tidak. Tapi ayat ini diamalkan secara di luar konteks syariat. Ya, syariat pengen kita menjaga hati orang-orang yang nggak mampu. Tapi ayat ini diamalkan oleh orang-orang dengan cara yang kurang terukur, sehingga semua nikmat yang dia dapatkan diposting. Kemudian tulisannya bagus tadi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi yang lihat apa semuanya bisa memahami itu? Apakah mungkin itu makanan yang pernah dia makan dalam hidupnya? Mungkin tidak pernah dia merasakan dalam hidupnya. Maka makna ayat ini ada dua. Yang pertama maknanya adalah Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kafnya di sana siapa? Kaf kan satu orang tunggal, ya. Kalau kum itu jamak, kalau kaf tunggal. Maka yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala di ayat ini siapa? Adapun dengan nikmati rabbika, nikmat Rabbmu, ini berarti Allah sedang mengajak bicara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi kisahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambah lama nunggu wahyu turun. Iya enggak? Ketika turun, maka nikmat ini sampaikanlah kepada manusia. Ya. Jadi nikmat yang dimaksudkan maksudnya adalah Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Al-Quran ini wahai Muhammad,
sekarang bagilah kebahagiaanmu kepada manusia yang tadinya sedih karena nunggu wahyu, dihina orang, dicaci, dikira sudah nabi sudah nggak laku, dikira nabinya sudah Allah sudah tidak mengangkat Muhammad jadi nabi lagi. Kemudian turun ayat, Nabi SAW bahagia. Tadi ya kisahnya kenapa disuruh takbir ya, suruh takbir. Ketika ayat ini selesai, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Nabi SAW wajahnya bahagia, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Maka itu dijadikan sunnah oleh sahabat setelahnya. Setelah selesai membaca ayat ini, disunahkan membaca Allahu Akbar. Maka cocok kalau makna nikmat di sana adalah Al-Quran, cocok ya. Karena tadi Nabi sedih karena lama tidak turun. Maka setelah turun surat ini, Muhammad hadis ya, ceritakan kepada manusia kebahagiaan ini bagikan kepada mereka. Tapi tafsir yang kedua juga dari para sahabat bahwa nikmat di sana adalah umum. Jadi kalau kamu dapat nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada manusia. Tapi harus diberi catatan. Selama tidak menimbulkan ujub dan riya. Ya, selama tidak menimbulkan ujub dan riya. Bagaimana caranya antum mengabarkan kebahagiaan antum kepada manusia tapi tanpa ujub dan riya? Caranya gimana? Karena angel. Tetap angel, ya. Antum tiba-tiba pasang status habis beli, jangan Innovaripun lah, yang lebih mahal sedikit. Alphard lah, Alphard, ya. Zenik, ya. Alphard. Kemudian Masya Allah, tabarakallah gitu. Terus antum bisa selamat dari ujub dan riya, caranya gimana? Di status antum itu daftar namanya banyak orang-orang yang tidak mampu. Gimana caranya selamat dari ujub dan riya? Kita persingkat ya. Kata para ulama, yang dimaksud cerita tentang segala nikmat yang antum dapatkan adalah kepada ikhwan mauthuqin, saudara-saudara dekat, teman dekat yang antum percaya dia tidak akan hasad kepada harta yang antum miliki. Maksudnya itu. Jadi semua antum misalnya habis beli rumah, antum punya teman dekat, punya bestie antum, ya. Yuk melu jalan-jalan, wis melu be. Ajak ke rumah itu, alhamdulillah. Ini rumah baru ana. Nah, itu bagus, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika la ba'sa. Yuk, antum beli mobil baru, ya. Teman antum yang antum percaya agamanya, dia enggak akan hasad dengan harta saya. Antum hampiri ke rumah, din, ya. Yuk jalan-jalan, mobil saya wis melu be wis. Setelah di mobil cerita, alhamdulillah, Anda baru dapat rezeki. Semua mobil ini bisa jadi wasilah untuk dakwah, bisa jadi wasilah untuk mencari nafkah, bisa jadi wasilah untuk menjaga ukhuwah, bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jadi bukan segala nikmat ceritakan ke segala orang, itu jelas fatal kalau begitu. Ya, bertentangan dengan makna ayat yang lain, bertentangan dengan hadis yang lain. Ya. Jadi maknanya dua itu mungkin. Yang pertama Al-Quran, kebahagiaan Al-Quran antum sebarkan kepada seluruh manusia. Yang kedua nikmat duniawi antum ceritakan hanya kepada orang yang antum percaya agamanya. Tidak selalu keluarga. Bisa jadi keluarga justru punya hasad yang besar daripada teman. Ya, kakak ada antum belum tentu bisa tidak hasad pada antum. Tapi teman yang tidak punya hubungan nasab bisa jadi justru mereka menjaga diri dari hasad dan iri kepada antum, ya, sehingga antum selamat dari ujub dan riya. Kira-kira begitu beberapa kandungan dalam surat Al-Duha. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.